Shalom saudara yang kasih Tuhan. Saudara bersuka cita. Saudara katakan haleluya. Saudara yang kasih Tuhan. Mari pandang kanan kiri saudara katakan Tuhan Yesus baik. Dengan setawa kanan kiri saudara katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari sama-sama menyatakan hati kita memandang kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Bapa dan kemurahan-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami di setiap hidup kami Bapa. Hari ini Tuhan, kami merayakan kemenangan Tuhan sebab Engkau telah bangkit dari yang mati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya.
biasa dalam hidup kami Bapa. Sebentar kami lebih lagi Tuhan, rindu memuji menyenangkan hatimu. Kami yakin dan percaya Kau ada di tempat ini menulis setiap kami. Semua percaya berkata amin. Haleluya. Yang bersuka cita hari ini. Amin. Haleluya.
keberadaan kami sampai hari ini. Kami sedang dipersiapkan untuk satu rumah hidup yang kekal. Melalui momentum Paskah ini Tuhan, biarlah ini menjadi satu titik balik dari kehidupan setiap jemaat di tempat ini. Satu permulaan yang baru, yaitu arah tujuan hidup kami adalah kepada kekekalan Kristus Yesus yang sudah Kau sediakan bagi kami. Fokus hidup kami bukan lagi kepada apa yang menyenangkan dunia dan diri kami sendiri, tetapi apa yang menyenangkan Tuhan. Dan biarlah yang menjadi makanan setiap kami semua adalah kami mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan-Mu Tuhan. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus kami selesaikan dengan kuasa Roh Kudus dalam pertolongan Roh Kudus. Terima kasih, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami, buka mata rohani kami. Biarlah setiap firman-Mu jatuh di tanah yang baik di setiap hati umat-Mu di tempat ini. Berbicara secara pribadi lepas pribadi Roh Kudus. Buat kami semua mengerti. Dalam nama Yesus kami menolak segala pekerjaan jejasi iblis yang hendak mencuri benih firman-Mu. Dalam nama Yesus kami patahkan segala kuasa dari iblis, dari si jahat. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, Engkau dimuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Kita siap untuk firman Tuhan berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Paskah itu ada sejarahnya, ya. Dari yang pertama kali Tuhan perintahkan Paskah itu dari Musa, ya kan? Pesan perayaan atau peringatan Paskah yang pertama zaman Musa adalah keluar dari rumah perbudakan, ya kan? Kemudian ada di padang gurun 40 tahun menjelang masuk tanah perjanjian. Kan Musa gak masuk tuh, diganti oleh siapa? Yosua. Yosua merayakan Paskah yang pertama di mana? Di Gilgal. Pertama di Goshen, ya, yang Musa di Goshen, yang kedua di Gilgal. Mereka diapakan di sana? Disunat. Mereka merayakan Paskah dalam keadaan sakit, ya, kesakitan, nggak bisa apa-apa, ya kan? Kemudian dirayakan Paskah
Dan pesannya apa zaman Yosua paskahnya? Yaitu persiapan untuk masuk rumah perjanjian. Rumah perbudakan, rumah perjanjian. Dari Yosua masuk dalam hakim-hakim, tidak dirayakan Paskah sampai terus. Bahkan Raja Daud saya lihat juga nggak merayakan Paskah. Sudah saya cari, kemarin saya pelajari lagi, saya sambung lagi pendalamannya. Rasanya Daud nggak merayakan juga. Ya nggak tahu kenapa. Baru dirayakan zaman Raja Yosia. Nah, itu 755 tahun jaraknya. Paskah baru dirayakan lagi, ya kan? Oleh Raja Yosia. Nah, Raja Yosia ini melakukan pembaharuan di momentum Paskah. Jadi dari rumah perbudakan masuk kepada rumah perjanjian. Setelah itu masuk dalam rumah pembaharuan zaman Yosia, kemudian masuk di zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menguduskan, menguduskan bait Allah, ya kan? Di situ kenapa Yesus merayakan Paskah? Untuk persiapan kematiannya. Kematian Yesus adalah pemuliaan. Tuhan dimuliakan, Yesus dimuliakan dengan cara dia harus menanggung salib itu. Jadi salib itu adalah kemuliaan. Tanpa salib tidak ada kemuliaan. Jadi pesan Paskah yang dirayakan Yesus adalah kita dipersiapkan masuk dalam rumah pemuliaan, dimuliakan, ya kan? Nah, setelah itu zaman sekarang ini kita masih merayakan Paskah untuk apa? Untuk rumah hidup yang kekal. Jadi kesimpulannya begini, dari rumah perbudakan, Paskah dari masa ke masa punya pesan buat kita, perjalanan rohani kita nih, perjalanan hidup kita. Dulu kita diperbudak, terus kemudian kita masuk dalam perjanjian yang baru, komitmen, covenant, ya, ikat janji dengan Tuhan, kita lahir baru di situ. Kemudian setelah itu kita mulai membaharui hidup kita, rumah pembaharuan, kita mulai hidup tidak lagi dengan cara yang lama, tapi hidup dengan cara yang baru. Dan di sini kita diangkat jadi anak, kita dimuliakan, masuk dalam rumah pemuliaan. Dan sekarang kita sedang mempersiapkan diri untuk rumah hidup yang kekal. Kira-kira iya, yuk sekarang kita fokus ya. Saya jangan lama-lama. Kemenangan judulnya. Jadi kematian Yesus adalah kemenangan saudara dan saya. Katakan sama-sama, kematian Yesus adalah kemenangan saya. Nah, ini ayatnya 1 Korintus 15 kita ambil dari sini. Ini satu perikop 35 sampai 58, satu judul di situ ya. Nah, kita bahas dari sini. Kita berangkat dari ayat emasnya dari ayat 57. Dikatakan begini, ini Paulus ngomong, tetapi syukur kepada Allah. Paulus itu bersyukur sama Allah luar biasa, sama Tuhan luar biasa yang sudah mengangkat dia, menyelamatkan dia. Paulus menyatakan, aku ini yang paling hina dari antara para rasul dan murid-murid, aku yang paling hina. Aku gak layak, tapi Tuhan berikan kepadaku satu kemurahan hati, satu perkenanan, sehingga saya bisa diangkat menjadi rasul, diangkat jadi muridnya, memberitakan Injilnya. Dia gak layak, tapi dia terima itu. Dia bersyukur yang Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, next berikutnya silakan. Nah, kita langsung lihat apa kemenangan yang bagaimana yang kita terima, yang Paulus terima, saudara. Ya, ayat yang 36 dikatakan begini: hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Tanaman, tumbuhan, pohon itu dia tidak langsung hidup tiba-tiba, saudara. Tetapi ada sesuatu benih yang ditaburkan lebih dulu, baru dia bisa tumbuh, dia bisa besar, dia bisa berbuah. Artinya apa? Kalau benih ini tidak pernah ditanam, dengan kata lain, benih ini tidak pernah mati, tidak pernah dikubur dalam tanah, maka benih itu tidak berbuah, benih itu tidak tumbuh, benih itu mati. Ya, Yesus mengumpamakan dirinya sebagai benih. Dan saudara dan saya juga adalah benih itu. Untuk saudara bisa bertumbuh, untuk saudara bisa berbuah, untuk saudara bisa memuliakan Tuhan, hidup semakin serupa dengan Tuhan, maka sebagai benih saudara harus mau dikubur. Saudara harus mau mati. Dengan kematian saudara dan saya, maka saudara akan dikatakan tumbuh dan hidup. Jelas sampai di sini, saudaraku? Bagaimana saudara bisa tumbuh dan hidup? Bagaimana saudara bisa tumbuh dan hidup? Harus mati dulu.
Mati bagaimana maksudnya? Apa yang dimaksud dengan mati? Kita harus mati. Kita lihat ya. Next berikutnya. Ayat yang 36 kita dapat kesimpulan seperti ini. Kemenanganmu adalah ketika engkau mematikan kedagingan. Jadi dengan kata lain, saudara kalau mau hidup, daging saudara harus dimatikan. Ini sudah satu hal yang paten. Ini nggak bisa diganggu gugat. Ini sebuah kebenaran. Ya. Jadi kalau saudara mau bertumbuh, mau hidup, bisa hidup semakin serupa Kristus, langkah awal saudara harus mati. Mati terhadap apa? Mati bagaimana? Mati kedagingan saudara dan saya. Artinya daging ini harus dimatikan. Daging ini harus disalibkan. Yesus dulu sudah disalibkan. Sekarang kita, Tuhan bilang, kalau engkau mau ikut aku, engkau harus pikul salib. Bagaimana kita pikul salib? Dengan cara kita menyalibkan kedagingan kita, keinginan daging kita. Saudara dan saya punya dua keinginan daging dan keinginan roh. Mana yang saudara mau hidupkan, mana yang saudara mau besarkan, keinginan daging yang lebih dibesarkan atau keinginan roh yang mau dibesarkan, itu pergumulannya. Itu harus saudara putuskan. Gak bisa orang lain yang memutuskan. Harus saudara sendiri yang memutuskannya. Kemenangan kita adalah ketika engkau mematikan kedaginganmu. Jadi walaupun tadi Paulus bilang syukur kepada Allah yang sudah memberikan kepadaku kemenangan. Kenapa Paulus bisa mengatakan Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada dia? Renungkan ini saudaraku. Apa yang melatar belakangi Paulus berani berkata, bersyukur Yesus Kristus telah memberikan kemenangan kepadaku. Kenapa Paulus berani berkata dia menang? Karena Paulus berani menyalibkan kedagingannya. Demikian juga untuk saat ini saudaraku. Saudara kalau mau mengalami kemenangan yang sejati, kemenangan yang benar-benar adalah sebuah kemenangan, adalah ketika saudara mematikan kedagingan. Banyak orang merasa kemenangan itu kalau kita berhasil secara materi, secara dunia kita berhasil, wah saya menang. Ketika ada satu persaingan kita yang menang, kita merasa aku menang, aku juaranya. Tapi itu bukan kemenangan sejati, saudaraku. Ketika kehidupan saudara mungkin lebih mapan dari yang lainnya, saudara mungkin berpikir, hidupku berkemenangan. Tapi kemenangan yang sesungguhnya adalah ini, ketika saudara berhasil dan mau mematikan kedagingan saudara. Yang mengerti katakan, apa kuncinya? Mematikan kedagingan. Mau hidup? Loh, saya sudah hidup. Iya, bukan itu maksudnya hidupnya. Banyak orang hidup tapi asal hidup. Ya, asal hidup itu ya saudara bisa lihat kan, ya kan? Orang yang nggak punya tujuan, hidupnya nggak jelas, ya. Apalagi orang yang hidup tapi mati, mayat hidup saudara. Hidup tapi mati. Banyak orang nggak menyadari hidupnya hidup tapi mati. Banyak orang nggak menyadari bahwa dia hidup tapi hidupnya hanya asal hidup. Seperti ilustrasinya orang yang di ICU, tempeli berbagai macam alat-alat, hidup tapi masih asal hidup. Hidupnya tergantung dengan alat-alat itu. Tapi yang Tuhan mau saudara hidup yang lebih hidup. Amin. Tapi kuncinya harus matikan kedagingan. Mau nggak saudara? Itu pertanyaannya. Kenapa? Next berikutnya. Ini jawabannya. Kenapa kita perlu menyalibkan, mematikan kedagingan kita? Ini jawabannya. Galatia 5. Perbuatan daging telah nyata. Jadi walaupun sudah nyata perbuatan daging itu, saudara nyadari, ya aku nih kedaginganku masih kuat banget. Saudara menyadari itu, tetapi saudara nggak pernah ambil keputusan apapun untuk kedagingan itu masalah saudaraku. Kita sadar, tapi kita nggak mau berubah. Kita sadar, tapi kita nggak mau matikan, kita nggak mau singkirkan, kita malah enak sama daging itu, merasa nyaman dengan daging itu. Makanya hidup saudara nggak pernah berkemenangan. Kita lihat ya, apa itu perbuatan daging? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Penyembahan berhala jangan saudara pikir hanya menyembah patung-patung saja. Sudah berhubungan dengan okultisme, itu sudah penyembahan berhala.
saudara tidak menempatkan Yesus sebagai yang utama, itu sudah berhala. Nomor satu di hati saudara siapa? Apa yang ada di hati saudara yang utama? Yesus bukan. Kalau bukan, itu berhala, saudara. Prioritasnya siapa? Yesus atau bukan? Yang saudara utamakan siapa? Ketika saudara disuruh memilih, dikondisikan dengan satu keadaan, diharuskan memilih antara Yesus atau pekerjaan, Yesus atau tokoh, Yesus atau apa? Ekonomi, Yesus atau pacar. Saudara diperhadapkan, mana yang saudara akan pilih? Ya, ini. Hati-hati penyembahan berhala. Berhala itu idol, idola. Siapa idola saudara? Renungkan, ya. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Nah, kalau ada saling iri hati, wah dia kok diberkati saya kok enggak? Wah dia kok diberi kesempatan saya kok enggak? Wah dia dapat ini kok saya enggak? Itu iri hati, hati-hati saudaraku. Ya, amarah, marah boleh, tapi kalau amarah itu yang nggak boleh saudaraku. Ya, kepentingan diri sendiri, egois. Nggak penting yang lainnya, yang penting saya diberkati, yang penting saya dipromosikan, yang penting saya maju, yang penting saya ini. Masa bodoh dengan caranya, mau sakiti orang lain, berbahagia di atas penderitaan orang, nggak penting buat dia, itu egois, itu kepentingan diri sendiri. Percideraan, roh pemecah, suka mecah-mecah, memfitnah, akhirnya memprovokasi, akhirnya terjadi perselisihan dan pecah. Ya, akhirnya ada permusuhan, ngomong hoax. Si dia ngomongin kamu gini loh, padahal nggak begitu. Akhirnya dia mendengar kayak gini, akhirnya nggak lagi bersahabat, pecah. Ini hati-hati orang yang melakukan itu. Nanti endingnya ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, masuk neraka, saudara. Ya, ini kenapa kita perlu menyalurkan daging kita ini supaya saudara jangan masuk neraka. Lanjut lagi, kedengkian, kemabukan. Nah, yang masih suka mabuk, ayo. Ini yang kemarin saya bilang nih. Ini ayatnya. Kemarin belum kita bahas. Ya. Berhenti saudaraku. Dengan kasih Tuhan saya menasihatkan saudara. Sebagai bapak rohani saudara. Ya, sebagai kakak rohani saudara, saya menasihatkan, saya mendorong yang masih suka mabuk-mabukan, stop saudaraku. Alkitab sudah ngomong ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kemudian dikatakan mana lagi? Pesta pora dan sebagainya. Dan sebagainya. Saudara bisa rinci dan sebagainya itu apa? Yang menurut saudara perbuatan daging yang termasuk dalam dan sebagainya ini. Jangan berpikir ada satu perbuatan daging yang sudah lakukan, sudah berpikir nggak ada ayatnya di Alkitab. Jangan berpikir ada saudaraku ayatnya. Contoh dalam hal merokok, banyak orang merasa nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Hati-hati, ini ada kata dan sebagainya, saudaraku. Merusak bait Allah, akan dibinasakan. Itu ayat-ayat. Ini penting saya sampaikan dengan kasih Tuhan. Amin. Dengan kasih Tuhan. Supaya apa? Kita semua nggak tertinggal. Supaya semua kita sama-sama hidup yang benar-benar hidup. Kalau saya nggak sampaikan ini, saya salah saudaraku. Ini pergumulan berat buat saya. Jujur, saya bergumul, Tuhan, gimana ya Tuhan? Tapi hari ini di dalam kesempatan Paskah, permulaan yang baru, dengan kasih Tuhan saya mendorong saudara. Kalau saudara masih ada lakukan ini semua di sini, sekali lagi jangan pikir ya bahwa yang kita lakukan nggak ada ayatnya kok. Ini ayatnya ini ada dan sebagainya ini belum disebut nih. Menurut saudara merokok perbuatan daging bukan? Berarti masuk di sini, ya kan? Apalagi ya sebutkanlah. Perbuatan daging bukan. Siapa yang merusak, membinasakan bait Allah, maka dia akan dibinasakan. Ayub pasal 20, dia menikmati di langit-langitnya, di mulutnya, di langit-langitnya, itu dikatakan Ayub sebuah kejahatan. Baca pasal 2, ayat 20. Ayat kita buka ya, ayat 20 sebentar ya. Coba saudara bantu buka di ayat 20. Ayub mana nih ayatnya? Nah ini ayat 20. Ayatnya
yang beberapa itu. Coba ya. Nah, ini ayat 12. Wahyu Ayub 20 ayat 12 saya bacakan. Sungguh pun kejahatan manis rasanya dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya, dan menahannya pada langit-langitnya. Namun berubah juga makanannya di dalam perutnya menjadi bisa ular tebul di dalamnya, merusak. Saudara bersuka cita nggak mendengar kabar ini? Ya, kok terdiam 1000 bahasa? Ya, supaya saudara diselamatkan. Supaya saudara diselamatkan. Ini tujuannya. Gak ada kebencian. Kalau saya ada kebencian, saya masuk neraka, saudara. Ya, saya masuk neraka. Saya tanggung masuk nerakanya saya. Tapi kalau saya gak sampaikan, saya salah, saudaraku. Ya, ayo saudaraku. Kalau saudara menyadari ini sesuatu yang salah, ini sesuatu hal yang kedagingan, ayo berani keputusan stop, saudaraku. Ya. Jangan diteruskan, jangan dilanjutkan. Jadikan momen Paskah ini sebagai apa? Permulaan yang baru. Amin. Mungkin saudara pernah nanya sama saya, pernah merokok nggak? Dulu saya pernah coba-coba, saudara. Tapi saya nggak merasakan kenikmatannya. Waktu saya kerja di PT KHT, saya mau coba, pernah coba-coba, saudara. Takanan aduh. Saya coba-coba, tinggal di mes beli 1 bungkus, nggak pernah habis, saudara. Waktu saya masih di Semarang, giat olahraga, main bola, ingin jadi atlet profesional olahraga. Coba-coba ngerokok, nggak bisa, saudara. Nggak enak rasanya. Itu ya saya percaya itu roh kudus. Ya. Sekarang sudah, ya sejak itulah saya nggak merasa apa-apa, ya sudah ngapain gitu, ya kan? Bakarin uang bisa, gitu. Uang dibakarin. Tapi yang jelas ini tidak akan masuk kerajaan Allah. Haleluya. Ayo. Katakan haleluya. Ini nih ayatnya dan sebagainya ya. Next berikutnya. Atau tidak, tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Tidak adil tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala disebut lagi, saudaraku. Orang berzina, banci itu bukan omongan saya ya. Ini nggak omongan saya, ini omongan Alkitab. Ini tulisnya banci, saudaraku. Bahasanya kayak begitu. Ini ahli bahasa. Yang tulis Alkitabnya ahli bahasa, saudaraku, terlibat di dalamnya. Orang pemburit. Saudara tahu pemburit apa? Pemburit apa? Pemburit itu homoseks, pedofilia, kejahatan seksual terhadap anak-anak, sodomi, itu masuk di sini nih. Pemburit ini orang-orang yang melakukan hubungan seks sesama jenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Jadi homo itu bukan hanya laki-laki dan laki-laki, tapi perempuan dan perempuan juga homo juga, homoseks juga. Ayo tinggalkan, saudara, tinggalkan ini semua supaya saudara diselamatkan. Ya. Pencuri ya. Mencuri tetangga kita aja kena pasal. Mencuri sandal masuk sel. Apalagi sudah mencuri miliknya Tuhan. Aduh, nggak tahu dah. Ya. Orang kikir nih. Pemabuk, nah masuk lagi nih pemabuk satu lagi. Ya. Ini beda ayat ini. Tapi mabuk masuk lagi tadi pemabuk. Ya. Pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin, saudaraku. Ya. Kita masing-masing introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Saya pun juga ini ayat buat saya, bukan buat saudara. Apa yang saya ngomong ini juga ditempatkan buat saya harus lakukan. Kalau saya nggak lakukan, ya saya masuk neraka, saudara. Ya. Kalau saya nggak lakukan, berarti saya pendusta, saya masuk neraka. Ya.
Next berikutnya. Ini kenapa saudara harus mati terhadap daging supaya saudara hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Nah, ini kata banci artinya ini. Ya. Pada saat itu ada laki-laki muda yang kewanita-wanitaan dan mengacurkan dirinya bagi pria yang lebih dewasa yang mau berhubungan badan dengannya. Ini banci dari bahasa aslinya. Arti dari bahasa aslinya, saya cari artinya malakoi ya. Malakoi, yaitu banci ya. Artinya apa lagi? Ini laki-laki yang memainkan peran perempuan dalam hubungan seksual dengan orang lain laki-laki, atau juga pria yang menyepang rambut mereka dan menggunakan riasan dan parfum yang berlebihan dalam upaya menarik, yang menyenangkan laki-laki yang lain. Ini banci. Saudara bisa artikan ya, mengepang rambut, jadi penampilannya berubah. Ya. Keinginan untuk menjadi permanen berubah menjadi wanita. Permanen, ganti gender, ganti seks. Itu namanya banci. Bahasa Alkitab, malakoi. Bahasa luar, transgender. Bahasa Alkitabnya malakoi. Next berikutnya. Arsen, ya pemburit, artinya apa? Ini orang yang mengambil peran aktif laki-laki dalam hubungan homoseksual. Secara khusus diartikan sebagai laki-laki homoseksual, pedofilia, sodomi, cabul, ya kan? Imamat 18:22 ini saudara nanti bisa buka ya. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki seperti dengan perempuan. Berarti kan laki-laki ini ditujukan kepada laki-laki, ya kan? Seperti dengan perempuan. Jadi ayatnya ini ditujukan kepada laki-laki. Jadi ayatnya ngomong, hei laki-laki, jangan engkau engkau tidur dengan laki-laki seperti dengan perempuan. Ayat yang bawahnya 20:13, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki seperti dengan perempuan. Nah, saudara baca lebih lengkap lagi di situ. Haleluya. Sudah bersukacita? Haleluya, puji Tuhan. Ya. Saya percaya saudara ada orang-orang yang dewasa. Orang yang dewasa itu dia bisa menimbang ini benar atau enggak. Enggak kekanak-kanakan. Saya percaya saudara bukan kanak-kanak rohani lagi. Saudara bisa tahu, oh ini kebenaran. Kalau saudara tahu ini sebuah kebenaran, saudara akan terima dengan lemah lembut, dengan senang hati, bukan dengan duka cita. Amin, saudaraku. Ya. Siapa yang menerima dengan sukacita, angkat tangannya. Wah, puji Tuhan, semua orang yang dewasa. Ya, next berikutnya. Efesus 2. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah dalam dunia. Tanpa Kristus saudara mati. Ya. Tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah. Nah, siapa serakah di sini? Ya. Semua untukku. Saya yang harus paling besar, saya yang harus paling bagus. Itu serakah namanya saudara. Dan Alkitab berkata tidak masuk surga. Hati kita melekat enggak dengan harta saudara. Catat ayatnya, Efesus 5:5. Wahyu 21, ya. Orang-orang penakut, nah, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, disebut lagi penyembah berhala, pendusta, mereka mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala, neraka. Ini pesan buat kita semua. Kita kan sedang dipersiapkan masuk rumah hidup kekal. Kalau ini nggak disampaikan, saudara tabrak terus. Saya takut juga, saudara nggak masuk surga. Pak Niko sampaikan begini, saudara. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ini sedang terjadi. Tetapi ini paradigma baru nih. Penuaian jiwa terbesar dan terakhir itu bukan seberapa banyak jiwa yang ke gereja, bukan. Ukurannya bukan itu, berapa banyak jemaat yang ibadah, enggak itu. Oh, kalau ribuan orang baru namanya penuaian, enggak. Tapi penuaian jiwa terbesar dan terakhir itu berbicara tentang berapa banyak orang yang masuk surga.
Amin. Kemenangan yang pertama, waduh rasanya masih ada beberapa, tambah 2 poin lagi, ada 3 poin lagi, tapi ya sudah, kita bersambung saja karena masih ada banyak acara ya. Yang penting pesan pertama, kalau engkau mau hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang, matikan kedaginganmu. Jangan sampai berita firman Tuhan ini membuat engkau akhirnya kehilangan sukacita. Mari rayakan Paskah bersama-sama dengan sukacita. Amin. Bilang kiri kanan, ayo rayakan Paskah dengan sukacita. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih di hari kebangkitan, di mana Yesus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kami kemenangan. Namun kemenangan yang kami dapatkan itu, yang akan kami nikmati, yang akan kami alami, yang kami rasakan, adalah ketika kami mau mematikan kedagingan kami. Mampukan setiap jemaat Tuhan untuk mereka berani mengambil satu langkah yang ekstrim, yang radikal, untuk mematikan segala perbuatan daging yang telah nyata. Ampuni kami semua apabila selama ini kami cuek, kami tidak peduli, kami menganggap tidak apa-apa perbuatan daging yang kami lakukan. Tapi hari ini kami berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan jalan yang harus kami tempuh melalui firman-Mu. Kami bersukacita dengan kemenangan yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kita berdoa, mengucap syukur, berkata bersama, amin. Dan semua terus dipakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kita bersama berdoa, berkata bersama, amin.